Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali lagi di Amit Teguh Channel dalam acara podcast lucu Kadi Tu Kadi. Oke, pada kesempatan malam hari ini di podcast kali ini ada yang berbeda. Kenapa? Karena sebelumnya atau biasanya saya ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada bintang tamu. Tapi pada malam hari ini, pada kesempatan podcast lucu kayak itu kadia malam hari ini, sebaliknya. Jadi saya akan diberikan pertanyaan oleh narasumber. Jadi ini kebalikan sebenarnya. Jadi saya yang menjadi narasumber. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu, bersama saya di sini ada Saudara Maher. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada Saudara Bobby. Gimana, Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Langsung saja kita mulai ya. Kita berikan untuk bertanya. Untuk bertanya yaitu mungkin ke Saudara Maher dulu ya. Saudara Maher untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kadi itu kadi, terserah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memberikan pertanyaan kepada Amit Teguh. Oke, Mang Teguh, apakah antum nih rencana membuat podcast nih dari kapan? Oh ya, awalnya sih nggak ada perencanaan sebetulnya. Cuman waktu malam kemarin kita ini lagi apa ya, biasalah kumpul-kumpul kan. Ada salah satu nih teman kita katanya kita bikin video. Nah, terlintas lah. Udah aja kita bikin kayak podcast. Kan kayak podcast. Ayo kita ntar ada narasumbernya, saya yang tanyanya. Nanti itu kan saya kan cuma bertiga nih. Jadi satu orang saya tarik untuk menjadi narasumber dan saya sebagai presenter lah di situ untuk yang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Awalnya begitu sih. Jadi emang sebelumnya tidak ada perencanaan untuk buat podcast dan lain sebagainya begitu. Apakah YouTube nih udah ada 1 tahun apa belum nih? Untuk channel YouTube ini sih belum ya. Soalnya channel ini kalau nggak salah bulan Juli saya buat channel, jadi belum 1 tahun sih, belum sekitar setengah tahun. Jadi mungkin saya tahu arah pertanyaannya. Mungkin Anda mau bertanya sudah monetisasi atau belum kali ya? Ini belum subscribe-nya saja belum mencapai lah. Tapi maksudnya tujuan daripada kita manfaatkan lah podcast ini, mungkin siapa tahu dengan obrolan-obrolan kita yang sebetulnya tidak direncanakan matang dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh penonton kita, begitu. Dan jangan lupa guys, kepada yang sudah menonton jangan lupa subscribe and like dan komen dan share video ini dan video lainnya. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita alihkan kita serahkan kepada Saudara Bobby ya, biar memberi pertanyaan kepada Amit Teguh. Oke, silakan Saudara Bobby. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Maher yang telah memberikan. Tapi sebelum saya bertanya, apakah podcast ini santai kan? Ya, santai. Karena kita posisinya duduk jadi santai. Nah, kita mulai bertanya kepada Saudara Bang Amit Teguh ya. Nah. Saya dengar-dengar antum ini mempunyai komunitas ya. Dari komunitas para pemuda Islam yang bernama Ikatan Pemuda Islam, yang disingkat kalau nggak salah IKWI.
Sudah berapa lama IKPI itu berdiri dan berjalan selama ini? Baik ya, betul. Kebetulan saya ini sebagai diamanahkan mungkin ya, karena sebelumnya emang tidak ada perencanaan saya untuk bikin komunitas dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini amanah minallah, mungkin amanah dari Allah, sehingga sampai saat ini berjalan 3 tahun komunitas Ikatan Pemuda Islam, dan ditakdirkan sampai saat ini saya menjadi ketua daripada komunitas tersebut. Mungkin itu. Dari salah satu bentuk perjuangan Ikatan Pemuda Islam yang ingin dicita-citakan, mungkin bisa diperjelas atau diceritakan selewat dua lewatnya salah satu perjuangan Ikatan Pemuda Islam yang inti dari tujuan dibentuknya Ikatan Pemuda Islam itu sendiri. Baik. Jadi tujuan kami di IKPI atau Ikatan Pemuda Islam ini yang pertama yaitu ingin mempersatukan para pemuda-pemuda Islam dari berbagai daerah, profesi, dan kalangan. Karena walaupun kami kan ini berlokasi di Bogor ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini ada juga anggota kami dari luar Bogor. Nah, itu artinya kita mempersatukan pemuda dari berbagai daerah nih. Kemudian berbagai profesi karena ada juga yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Kalangan, berbagai kalangan, ada yang sebagai santri, ada yang sebagai pelajar dan lain sebagainya. Nah, intinya itu sih. Nah, mungkin apa sih ya tadi ya mungkin yang ditanyakan adalah perjuangan atau pergerakan kami di Ikatan Pemuda Islam ini. Pada misi kami terapkan yaitu ingin mensiarkan Islam melalui majelis dan bakti sosial. Melalui majelis salah satu bentuknya adalah kami laksanakan sampai saat ini alhamdulillah majelis rotib setiap 1 minggu sekali ya, baik di rumah saya pribadi maupun di tempat lainnya seperti di Wangun begitu, yang sudah berjalan alhamdulillah atas izin Allah. Nah, itulah salah satu bentuk pengaplikasian misi daripada komunitas Ikatan Pemuda Islam. Dan misi yang kedua yaitu syiar melalui bakti sosial. Maksudnya di situ ya kita supaya mungkin sudah pernah dilaksanakan dan juga ini sebagai cita-cita kita juga ke depannya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan secepat mungkin atau dengan istiqomah ya, seperti santunan anak yatim, kepada jompo, kepada janda-janda yang tidak mampu dan lain sebagainya lah. Walaupun mungkin untuk saat ini tidak bisa dilaksanakan keseluruhan karena keterbatasan kemampuan kita baik secara material maupun moral mungkin ya. Dan itulah salah satu perjuangan kami di IKPI dengan melalui syiar Islam melalui majelis dan bakti sosial. Demikian. Alhamdulillah sangat-sangat jelas jawabannya. Sekarang kita ngobrol santai lagi, kita alihkan kepada Saudara Maher yang akan bertanya-tanya lagi. Kami tuh sedang memperjuangkan agama, termasuk ini jihad fisabilillah. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini semua yang nonton bisa mendoakan kami yang sedang berjuang hatta dari sosmed, walaupun dan hatta dari sosmed dan
Zohir ya. Jangan lupa doakan kami sebagai anggota juga nih, anggota Ikatan Pemuda Islam, semoga lancar mencari ridhonya Allah, ridhonya guru dan ridhonya kedua orang tua. Itu sangat mahal ya Mang ya. Bagaimana kita untuk memperjuangkan Ikatan Pemuda Islam itu pedih, perihnya gimana tuh Mang? Apakah dari omongan atau apa kek? Oh baik. Oh mungkin yang dimaksud adalah apa suka duka perjuangan kita di IKPI kali ya? Iya itu maksudnya. Ya berbagai bentuk pasti ada lah. Mungkin ada satu dua Ya ceritakan menjadi pelajaran kita. untuk begini ya, mungkin sudah menjadi sunnatullah ketika kita berada dalam posisi yang benar maksudnya di hak ya, kita dalam kebaikan, kita memperjuangkan kebenaran, pasti ada ujian. Nah itu pasti ada ujian, dan mungkin ya salah satu yang pernah kita alami, mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu ya, atau mungkin karena seperti internal dan lain sebagainya, mungkin internal itu cukup kita masalah di internal saja. Ada juga pengalaman kami ketika kami membuat acara milad yang pertama. Wah, ini mohon maaf, ada juga yang dari pihak aparat lah yang mau pertanyakan sudah izin atau belum dan lain sebagainya. Ya pada intinya mungkin keinginan mereka adalah agar acara tidak terlaksana kan begitu. Karena menurut saya pribadi, aparat tersebut menanyakan izin dan lain sebagainya itu tidak logis. Kenapa? Karena kami bikin acara di kampung kami sendiri, kampung saya, dan kami tidak mengganggu. Misalkan kami bikin acara di tengah jalan sehingga harus menutup jalan, dan itu tidak kami lakukan. Kami lakukan acara tersebut di suatu lapangan. Nah yang jadi pertanyaan, izin apa gitu, izin apa? Nah ini mungkin salah satu yang saya tangkap, ini mungkin salah satu daripada ujian kami dari IKPI untuk mengadakan acara tersebut. Padahal acara tersebut kan kalau ditelaah kan kita membuat acara maulid di situ, acara maulid, kemudian tasyakur daripada ke 1 tahunnya Ikatan Pemuda Islam. Nah lalu di mana salahnya kan begitu? Kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalkan acara dangdutan atau yang yang sifatnya itu jauh berbeda, kebalikan bahkan daripada acara maulid, tapi kok tidak ada dipermasalahkan. Nah disinilah bahwa memang betul ketika kita berada dalam kebenaran pasti ada ujian begitu. Dan saya ingin menanyakan lagi kami Teguh nih, syarat nih IKPI yang apa sih, ibarat kata hukum Islam juga ya, hukum Islam yang ada di IKPI apa saja tuh yang dilarang oleh IKPI, hukum-hukumnya apa aja tuh? Baik. Ya mungkin pelaturan daripada komunitas Ikatan Pemuda Islam ini sebetulnya sama saja. Kami kan mengadopsi daripada aturan-aturan Islam. Kenapa? Karena kita ini kan sudah jelas beragama Islam, cuman karena ini merupakan suatu bentuk komunitas, kemudian kita aplikasikan ke dalam peraturan. Sebetulnya walaupun orang itu di luar daripada Ikatan Pemuda Islam, tetap harus melaksanakan aturan tersebut. Tapi ini untuk pembakuan saja, agar dibakukan dan menjadi jelas bahwa pelaturannya tersebut. Seperti diantaranya mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu kan perintah agama. Tapi kami bakukan dalam bentuk pelaturan komunitas. Dan mungkin tadi ditanya syarat ya, mungkin syarat untuk masuk Ikatan Pemuda Islam ya. Salah satu diantaranya adalah jelas beragama Islam ya. Nah Islam ini kan banyak, sebagaimana yang kata Rasulullah, Islam terbagi 73 golongan, ya kan? Kemudian sahabat
bertanya manhum ya Rasulullah, yang mana yang akan selamat kan begitu. Jadi Rasulullah mengatakan Islam akan terbagi 73 golongan, kulhum pinar, kata Rasulullah. Semuanya akan masuk neraka illa wahidan, kecuali satu. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, yang mana ya Rasulullah yang akan masuk surga tersebut? Rasulullah menjawab, qala ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka ini menjadi syarat ketika ingin masuk kepada Ikatan Pemuda Islam, maka salah satu syaratnya, jadi prinsip dasarnya adalah berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, adapun misalkan kami kan di sini di Indonesia ya, kita kan di Indonesia, yang kita berakidahkan mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari, ya kan, mengikuti bermazhab kepada Imam Syafi'i. Nah, itulah menjadi prinsip dasar ahlus sunnah kita. Jadi orang-orang yang di luar ahlus sunnah itu tidak menjadi syarat kita untuk masuk kepada Ikatan Pemuda Islam. Adapun misalkan ada salah satu anggota, misalkan dia keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah, maka otomatis itu juga akan keluar daripada Ikatan Pemuda Islam, gitu. Dan juga mungkin ada yang satu unik nih pada prinsip dasar Ikatan Pemuda Islam ini, yaitu harus mengakui Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab sebagai imam besar. Kenapa ini dijadikan prinsip dasar? Ini juga untuk memfilter, karena ternyata masih ada juga lah yang ahlus sunnah tapi tidak sepaham dengan Habib Rizik, kan begitu, dengan berbagai latar belakang. Ada yang kesalahan dalam informasi, menerima informasi Habib Rizik ini begini-begini kan. Nah, makanya di situ difilter lah. Ketika ada walaupun ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak mengakui Habib Rizik Syihab sebagai imam besarnya, maka keluar daripada Ikatan Pemuda Islam. Demikian. Ya. Andai kata ada orang yang berbeda agama, ya, contohnya agama apa kayak Kristen atau apa sih, Hindu atau gimana sih, kafir, intinya kafir ya. Andai kata orang tersebut tertarik dengan Ikatan Pemuda Islam, itu komunitas, andai kata itu tuh mau masuk kepada Ikatan Pemuda Islam tuh, sama antum mau diterima atau tidak nih? Baik, pertanyaannya yang bagus, menggelitik dan sangat unik. Ketika ada orang di luar Islam, orang kafir lah, kita katakan orang kafir. Kenapa kita katakan orang kafir? Mungkin ada stigma-stigma lain ya. Ini sebagai meluruskan saja. Sebetulnya kata kafir itu tidak negatif, maksudnya tidak menyakitkan lah. Kafir, maksudnya di situ orang yang menutup dari hidayah, kan gitu. Itu orang kafir. Nah, pertanyaan sangat unik. Bagaimana ketika ada orang kafir ingin masuk Ikatan Pemuda Islam? Nah, tertariklah ingin masuk Ikatan Pemuda Islam. Bagaimana sikap saya? Dia kan begitu. Sedangkan kan seperti yang tadi saya katakan, bahwa syarat daripada Ikatan Pemuda Islam itu adalah beragama Islam dan berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan ini ada yang tertarik nih. Nah, mungkin begini, mungkin saya akan ambil sikapnya, silahkan Anda menjadi simpatisan. Silahkan Anda menjadi simpatisan. Artinya kan simpatisan itu kan bebas, siapa saja boleh menjadi simpatisan, baik itu orang kafir maupun tidak, karena kami tidak membuat aturan untuk simpatisan. Kenapa? Ketika simpatisan misalkan melakukan hal yang jelek, ya itu tidak serta-merta membawa nama Ikatan Pemuda Islam, karena dia bukan anggota, dia simpatisan. Nah, misalkan ada orang kafir ingin masuk kepada Ikatan Pemuda Islam, selama dia masih kafir, ya mohon maaf, kami tidak bisa menerimanya. Tapi kami persilakan mungkin sebagai simpatisan. Mungkin dia juga karena hidayah kan itu kan hak prerogatif Allah kan. Adapun kami mungkin dia misalkan menjadi Ikatan Pemuda Islam ini, ketertarikan dia kepada IKPI mungkin menjadi sabab hidayah dia ingin masuk Islam, alhamdulillah. Adapun selama dia belum memeluk Islam, maka tidak bisa diterima sebagai anggota, mungkin sebagai simpatisan. Iya. Saya juga pengen menanyakan lagi tentang kegiatan Ikatan Pemuda Islam nih. Kan kegiatannya ada malam Kamis, malam apa lagi tuh? Malam hari Kamis tuh, hari Kamis sore. Itu
kegiatan itu keinginan siapa tuh? Apakah keinginan anggota apa keinginan antum lo? Pada awalnya sih lebih tepatnya bukan keinginan ya. Lebih tepatnya saya mensiarkan lah. Maksudnya melaksanakan misi tadi. Misi tadi yaitu untuk daripada kita nongkrong gak jelas, lebih baik kita bikin acara mingguan seperti rotiban kan, kita melaksanakan rotiban, pembacaan rotibul autos. Begitu sih kadang mungkin dan pembacaan maulid juga begitu. Itulah kegiatan kami. Nah, mungkin di sini mungkin ya salah satu sebab mungkin saya sebagai sebabnya misalkan mengajak bagaimana nih kita adakan rutinan kita rotiban daripada kita nongkrong gak jelas, lebih baik kita rotiban, benar gak? Fadilahnya, pahalanya kan luar biasa. Untuk kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk wilayah kita sendiri di mana diadakannya rotiban tersebut. Ini kan menjadi hal-hal positif. Nah, intinya mengajak mungkin dengan demikian ada yang ikut, ada yang tertarik, mungkin ada yang juga ya intinya bukan hasil daripada ajakan saya. Itu kan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas saya hanya menyampaikan, mengajak, adapun yang mau ikut tidak ikut terserah kan begitu. Tapi saya doakan mudah-mudahan intinya kita semua itu selalu dalam hal-hal yang positif lah begitu. Dan pembacaan rotib itu masya Allah ya, kita membaca berapa sih, seminggu sekali, misalkan hari Kamis ya, insya Allah kampung tersebut akan dijaga seminggu itu full, apalagi setiap hari ya, masya Allah. Ayo kita lanjutkan lagi kepada saudara Bobby nih, biar memberi pertanyaan kepada saudara Amit Teguh. Baik, syukron kepada saudara Maher yang telah memberikan waktunya. Ngopi dulu, ngopi. Silakan. Tadi saya mendengar dialog yang telah berjalan. Salah satu yang saya dengar dan saya tangkap yaitu salah satu peraturan yang ada di Ikatan Pemuda Islam. Salah satu syarat untuk masuk ke dalam Ikatan Pemuda Islam yaitu salah satunya mengakui Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam. Ya, memang benar yang dikatakan oleh Amit Teguh, karena banyak Islam sekarang yang mengaku Islam tapi benci kepada habaib dan ulama, benci. Ya, lebih tepatnya lagi mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi benci terhadap habaib dan ulama, apalagi imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang sudah berkorban banyak untuk bangsa ini. Nah, yang saya ingin pertanyakan, apa pendapat dan pandangan antum Amit Teguh terhadap perjuangan imam besar, dan mungkin Amit Teguh selaku ketua pemuda ya dari komunitas IKPI bisa memberikan motivasi kepada para pemuda untuk lebih mencintai lagi kepada para ulama, para guru-guru, dan mungkin kepada imam besar khususnya. Silakan, Ami. Baik. Perihal perjuangan imam besar, kalau kita katakan masya Allah luar biasa. Perjuangan yang beliau ambil, jalur perjuangan yang beliau ambil itu sangat jarang karena beliau ini kan lebih ke nahi munkar. Yang amar ma'ruf itu banyak, ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak ibadah dan lain sebagainya, itu bagus. Nah, tapi yang lebih berani tampil untuk menyuarakan atau melaksanakan nahi munkar. Nah, sosok imam besar inilah yang mungkin yang dulu saya itu tahu ya, yang pada awalnya mungkin ada sedikit
perjalanan saya mengenal imam besar. Awalnya sama sekali tidak tahu, tapi ketika ada tahun berapa tuh ya, mau digusurnya Tanjung Priuk tuh, di sana kan situasinya kacau nih. Kemudian ternyata yang bisa menenangkan umat ketika Satpol PP sudah terpojok tidak bisa kemana-mana, ternyata Habib Rizik yang bisa menenangkan umat. Nah disitulah saya semakin penasaran siapa Habib Rizik sebetulnya. Nah kemudian karena saya ini kan aktif juga di media sosial ya, dan saya cari-cari Habib Rizik. Walaupun kan yang saya dengar tentang FPI, tentang Habib Rizik itu negatif kan. Akhirnya saya cari, ternyata informasi negatif tentang Habib Rizik dan FPI membuat saya semakin penasaran dan saya mencari tahu sendiri lah. Kemudian dan ternyata apa-apa yang framingkan oleh media ternyata itu jauh berbeda dengan kenyataan. Ternyata Habib Rizik itu sosok yang luar biasa, sosok yang menjadi salah satu motivasi ya buat saya pribadi khususnya. Dan salah satu yang paling terasa waktu itu, saya berpikiran tidak ada kepedulian terhadap negara. Waktu itu saya berpikir, ngapain mikirin negara, toh presidennya ada, kan begitu. Tapi dengan munculnya sosok Habib Rizik ternyata membuat saya semakin cinta terhadap negeri ini, semakin peduli terhadap apa-apa yang terjadi di negeri ini. Walaupun saya sendiri terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya ada rasa kecintaan terhadap negeri ini dengan sabab wasilah munculnya sosok imam besar, sosok Habib Rizik bin Hussein Syihab ini. Kita lihat perjuangannya luar biasa. Beliau menaruhkan segala bentuk yang beliau punya, segala bentuk yang beliau miliki bukan untuk dirinya sendiri, untuk umat Islam khususnya, bahkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Beliau tidak pilih-pilih, baik itu orang kafir, baik itu orang Islam, selama dia bangsa Indonesia, beliau perjuangkan. Siapapun itu yang tertindas, beliau bela. Inilah sosok luar biasa. Walaupun di framingnya beliau anti toleransi lah, bahkan katakan anti Pancasila lah, anti NKRI lah. Makanya saya berpikir, kok bisa orang berpikir Habib Rizik ini anti terhadap NKRI, sedangkan saya cinta NKRI dengan sabab wasilah sosok Habib Rizik. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin cukup jelas jawabannya tentang pandangan Amit Teguh untuk imam besar. Ya, mudah-mudahan kita doakan imam besar panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan imam besar segera bebas bersama para alimil ulama dan para aktivis serta pejuang Islam. Dan juga kita harapkan semangat atau motivasi dari Ketua Ikatan Pemuda Islam Amit Teguh untuk memberikan motivasi untuk perjuangan. Mangga, silakan. Ya, pada intinya di akhir zaman seperti ini, apalagi di kondisi negara kita yang semakin semrawut ya, kita katakan, itu tidak bisa kita sembunyikan ya. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ini sudah menjadi rahasia umum. Maka di posisi situasi seperti ini, maka kita butuh satu rujukan, butuh satu figur yang menjadi rujukan kita. Bagaimana kita mengambil sikap ketika ada sesuatu yang terjadi di negeri ini. Maka Habib Rizik lah, menurut Al-Fakir, menurut saya pribadi, Habib Rizik lah sosok yang cocok menjadi dijadikan rujukan. Bagaimana nih? Kita lihat sikap Habib Rizik nih bagaimana nih ketika ada masalah seperti ini. Maka kita tidak bingung. Jadi beliau itu benar-benar pelita dalam kegelapan. Ketika kita gelap, dalam kegelapan kita bingung harus kemana, arah kemana. Dengan sosok beliau kita tahu arah yang harus kita ikuti, arah yang harus kita tempuh. Nah mungkin kepada yang lainnya ya, kepada yang nonton podcast ini,
saya ajaklah, mari kita membuka mata, membuka telinga. Jangan, bukan dikatakan Habib Rizik itu keras dalam menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan aspirasinya, ceramahnya keras. Ternyata Habib Rizik bukan keras ceramahnya Habib Rizik, bukan keras watak Habib Rizik, tapi hati kita yang keras, yang sulit untuk menerima kebenaran. Maka dari itu, coba jangan mudah terprovokasi oleh media-media. Anda cari tahu sendiri siapa itu Habib Rizik sebenarnya. Insya Allah itu akan menjadi sabab wasilah kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengikuti Habib Rizik ini, beliau sosok ulama, beliau sosok jurian Nabi, beliau sosok yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara ini. Beliau peduli terhadap agama, bangsa dan negara, sehingga beliau rela korbankan apapun, bahkan nyawanya sekalipun untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, baik yang menonton dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita diberikan kekuatan untuk menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Mungkin untuk podcast hari ini disekiankan dulu ya. Terima kasih kepada semuanya yang hadir di sini, kepada saudara Bobby, kepada saudara Maher yang telah bisa mengikuti acara podcast ini, walaupun ini podcast santai, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Begitu, mungkin sekian dari kami dari acara podcast lucu kaditu kadia di Amit Teguh Channel New. Mudah-mudahan ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share apabila menurut Anda ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.